kemudian setelah kita masuk di bab niat dan kita bisa memahami, maka sekarang kita masuk di bab syirik. Nah, ada statement atau sebuah ucapan yang menyatakan bahwasanya tahlilan itu adalah sebuah kesyirikan. Mengapa itu sebuah kesyirikan? Karena itu adalah ibadah yang meniru ibadah agama Hindu misalnya. Loh, mengapa seperti itu? Nah, tahlilan, kalau orang meninggal, tahlilan kemudian ada 3 hari, ada 7 hari, ada 40 hari, ada 100 hari. Nah, itu menyerupai orang Hindu. Jadi ketika kita melakukan hal tersebut, maka otomatis itu sebuah kesyirikan. Nah, itu statement yang harus kita kaji. Lalu bagaimana cara menanggapi statement seperti itu? Nah, kita berarti masuk kepada hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Nah, kan ini atas dasar menyerupai suatu kaum, atas dasar menyerupai agama lain. Nah, ini hadisnya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita ada orang Yahudi memakai topi Yahudi itu biasa dipakai. Terus kita kok ngefan misalnya, wah keren rek topi ini rek, aku cek podo ambek orang Yahudi, maka itu menyerupai suatu kaum. Jadi itu tidak boleh. Nah, ini sama tahlilan ini. Jika 37 dan 40 ini diniatkan, ya, kan tadi kan niat kan penting. Diniatkan untuk menyerupai agama lain, maka otomatis ini tasyabbuh atau menyerupai agama lain dan itu haram. Akan tetapi jika 3740 ini tidak diniatkan ini, hanya saja angkanya sama dan diniatkan menyembah kepada Allah, maka itu boleh. Wah, itu alasan itu. Loh, itu bukan alasan ini. Makanya niat itu penting. Nah, contoh lagi. Wah, ini pokoknya 3740 itu adalah ibadahnya agama lain. Oke. Nah, kita mengklaim bahwasanya angka ini dimiliki agama lain. Oke, misalnya kita membaca Al-Qur'an. Kita membaca Al-Qur'an ini kita mengajak orang-orang hataman di hari Minggu. Nah, kemudian ada statement, loh, hari Minggu itu adalah harinya orang Nasrani, di mana orang-orang Nasrani itu beribadah di hari Minggu. Maka ketika ada orang yang membaca Al-Qur'an dan khatam di hari Minggu, itu menyerupai agama Nasrani. Nah, ketika ada statement tersebut, nah itu statement yang sangat-sangat kacau. Nah, jadi dia mengklaim sesuatu atas tanpa dasar yang jelas. Nah, ketika niat itu, misalnya orang membaca Al-Qur'an itu berniat ingin menyerupai orang Nasrani, maka otomatis itu haram. Karena itu menyerupai agama lain. Sangat-sangat ditentang. Akan tetapi jika itu, harinya memang sama. Itu saya kalau hari Minggu itu longgar, jadi bisa, maka saya memilih hari Minggu. Nah, otomatis itu sangat-sangat diperbolehkan karena itu tujuannya memang menyembah kepada Allah. Dan ini ibadah mahdhah, waktu, jumlah maupun tempat tidak ditentukan. Kecuali kalau di kamar mandi nggak boleh baca Quran di kamar mandi. Mau itu baca Quran di rumah, mau di tempat kerja, mau itu di masjid, nah itu boleh. Sama dengan ini. 3740 ini jika diniatkan untuk tasyabbuh, maka ini tidak boleh. Akan tetapi ketika ini tulus ikhlas karena Allah, maka itu sangat-sangat diperbolehkan.
Lah yang jadi pertanyaan, loh, mengapa kok boleh? Kan itu sama. Nah, ini kembali lagi kepada pembahasan yang awal tadi. Ini ibadah ghairu mahdhah, syarat dan rukun tidak ditentukan. Jadi kalau mau 1 kali, 2 kali, 3 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 40 kali, 50 kali, 100 kali, 1000 kali, 2000 kali, dan seterusnya itu boleh. Apabila ada kesamaan, tergantung niatnya. Loh, atau mau nggak tahlilan juga boleh. Lalu mengapa ada tradisi 3, 7, 40, 100? Loh, itu tradisi terserah. 3 sunnah Rasul misalnya. 7 itu adalah jumlah hari misalnya. Juga angka baik. 40 juga angka yang baik. Misalnya ada pendapat bahwasanya Nabi Yunus diselamatkan dari hiu, dari ikan 40 hari misalnya seperti itu. Nah, itu boleh. Nah, angka-angka ini 3, 7, 40, 100 ini bukan angkanya agama Hindu, bukan. Ini angkanya Allah. Jangan mau kita diajarkan bahwasanya itu angkanya agama lain, jangan mau. Nah, seperti itu. Misalnya contoh lagi. Sekarang kita masuk pada bab tasyabuh atau menyerupai suatu kaum. Contoh lagi burung merpati. Contoh burung merpati. Nah, orang-orang Kristen itu salah satu ajarannya itu misalnya melepas burung merpati. Jadi ikonnya itu burung merpati. Kemudian ada orang Islam memelihara burung merpati. Loh, kemudian ada tetangganya, loh, burung merpati itu burungnya orang Kristen. Jadi kamu haram memelihara itu. Kita lihat dulu, kalau dia memelihara burung merpati ini dengan tujuan tasyabuh menyerupai orang Kristen, maka itu haram. Akan tetapi ketika kita memelihara burung merpati, wis panjene apik kok manuke. Nah, ya sudah, boleh. Nah, jadi seperti itu. Jadi tergantung niatnya. Nah, burung merpati ini bukan burungnya orang Kristen, bukan beragama Kristen, tapi ini makhluknya Gusti Allah. Nah, seperti itu. Contoh lagi, tongkat misalnya. Orang-orang Yahudi itu kan pakai tongkat misalnya. Kemudian ada para ulama, ada para kiai misalnya, pakai tongkat. Wah, itu menyerupai orang Yahudi. Lo belum tentu. Kita lihat, kalau dia niatnya menyerupai orang Yahudi, maka itu haram. Kalau cuma pakai tongkat, ya tidak apa-apa, nggak ada niat apa-apa. Oh, jalannya biar nggak susah, ya silahkan. Jadi pentingnya niat itu bisa mempengaruhi nilai ibadah kita. Nah, ketika kita menjadi pelaku di sini, ketika kita menjadi pelaku, maka kita harus ikhlas dan tulus menyembah kepada Allah tanpa condong kepada agama lain, tanpa menyerupai agama lain. Nah, jadi misalnya kita tahlilan 3740, terserah. Yang penting ikhlas menyembah Allah, berzikir karena Allah, bukan ingin menyerupai. Nah, akan tetapi ketika kita menjadi penonton, maka kita tidak boleh semena-mena langsung menjustifikasi, oh itu meniru agama Hindu. Ngingu merpati, oh itu meniru agama Kristen. Ngaji Al-Quran di hari Minggu, oh itu ajaran Nasrani di hari Minggu. Nah, jadi ketika kita menjadi penonton, maka kita harus tahu dulu. Kalau ingin menjustifikasi, kalau ingin menghakimi, kita harus tahu dulu niatnya orang tersebut, baru kita boleh menghakimi. Kalau kita nggak tahu, ya kita nggak boleh. Nah, itu contoh tasyabuh. Nah, sekarang contoh kesyirikan. Misalnya, jadi pentingnya niat itu sangat-sangat mempengaruhi nilai-nilai ibadah. Contoh sholat. Nah, orang sholat ini kan menyembah Allah, ya kan? Nah, akan tetapi ini juga bisa menyembah kepada selain Allah.
Loh kok bisa? Contoh syirik. Contoh riya. Ya, jadi riya. Riya ini adalah syirik yang tersembunyi. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, bahkan riya ini adalah termasuk ciri-ciri orang yang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Jadi ketika dia sholat, dia malas-malasan, yuraunan nas, dia ingin dilihat manusia yang lain. Seperti itu misalnya sholat. Pada niatnya sholat temenan, usolli, tapi pada hakikatnya dia tidak hanya beribadah tapi ingin dipuji. Nah, seperti itu. Oh, kepingin didelok alim. Nah, itu riya. Nah, sebagai pelaku, ketika kita sholat, maka kita harus tulus kepada Allah, nggak boleh kita riya. Nah, sebagai penonton, kita nggak boleh menjustifikasi, oh ini riya ini sholatnya. Oh, nek Fatihah dia enak-enak no. Iki sombong iki, mentang besok ngaji. Nah, seperti itu. Misalnya sedekah. Sedekah ini ibadah. Misalnya nyumbang di masjid 2 juta. Ketika kita menjadi pelaku, maka kita harus ikhlas menyembah kepada Allah. Kita harus ikhlas mencari pahala dari Allah. Kita nggak boleh pamer. Kita nggak boleh ingin dipuji manusia. Kita nggak boleh ingin dilihat manusia. Itu ketika kita menjadi. Tapi ketika kita menjadi penonton yang melihat orang yang bersedekah, kita nggak boleh menjustifikasi, oh itu sombong itu. Mentang-mentang duwe akeh, diketok-ketok nyumbang 2 juta. Nah, jadi seperti itu. Jadi harus ada keseimbangan. Misalnya menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu kita ikhlas mencari ilmu, mengharap ridho dari Allah. Nah, ketika kita menjadi penonton juga seperti itu. Oh, nggak boleh kita menjustifikasi. Oh, ikus pamer gelangi anyar. Oh, pamer mobil anyar. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus tahu posisi kita di mana. Ketika kita berada di posisi pelaku, maka kita harus ikhlas pada Allah. Ketika kita berada di posisi penonton, kita nggak boleh terlalu cepat menghakimi orang lain. Kecuali kalau itu jelas-jelas syirik. Misalnya dia pergi ke dukun. Kita sudah tahu di daerah kita ada dukun, dan dukun itu juga mendeklarasikan diri bahwasanya dia dukun. Saya ini dukun santet. Jin-jin saya banyak misalnya. Nah, kalau ada orang lain datang ke situ, maka di dalam hadis disebutkan, seingat saya itu bahwasanya orang yang pergi ke dukun itu adalah orang yang dilaknat. Nah, kalau jelas-jelas seperti itu, baru tidak boleh. Sama seperti misalnya bakar menyan. Menyan itu kan bahasa Indonesianya. Kalau Rasulullah dulu ketika berkumpul ingin wewangian, maka itu bisa disebut istijmar. Nah, kita nggak boleh, loh, bakar menyan itu haram. Nah, sedangkan menyan ini hanya benda mati, hanya wewangian. Kalau diniatkan dia itu pas menyembah setan, nah itu baru haram. Tapi hanya untuk wangi-wangian, nah itu baru boleh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa itu sunnah, karena Rasulullah menyukai wangi-wangian. Dan ada hadis yang menjelaskan tersebut. Nah, jadi kita harus imbang di sini. Ketika kita melakukan sesuatu, kalau itu tidak maksiat, maka itu harus kita dasari beribadah kepada Allah. Asalkan itu tidak maksiat. Nah, kalau maksiat tentu tidak boleh. Misalnya meminum khamar. Nah, itu jelas. Kita sebagai penonton pun harus mengklaim, harus menghukumi bahwa itu haram. Misalnya kita tahu, oh itu minum khamar, wah itu haram. Kita harus tanamkan dalam hati bahwa khamar itu haram. Tetapi kalau itu ibadah hukumnya, nah kita nggak boleh menjustifikasi. Atau hal-hal yang mubah, misalnya seperti tadi memelihara burung atau menanam pohon cemara, ikon orang Kristen. Ketika kita menanam pohon, nah kita cuma menanam pohon, kalau kita mengikuti orang Kristen baru itu yang haram. Nah, seperti itu. Jadi harus ada keseimbangan di sini. Kalau pelaku
itu tidak boleh sampai menyerupai agama lain, atau tidak boleh kita sampai syirik atau riak dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita menjadi penonton, kita tidak boleh terlalu cepat menghakimi orang lain. Seperti itu. Contoh lagi, khaliful musyrikina wa firrul liha wahfuz syawarib. Berbedalah dengan orang musyrik, peliharalah jenggot dan potonglah kumis. Jadi kita disuruh berbeda dengan orang musyrik. Orang musyrik itu apa? Orang yang memotong kumisnya. Nah, sedangkan orang Islam memelihara jenggot. Nah, itu perintah Nabi loh ini. Berbedalah dengan orang musyrik, pelihara jenggot dan potonglah kumis. Lalu bagaimana orang-orang yang tidak memotong kumis? Apakah itu termasuk orang-orang yang musyrik? Nah, kita lihat dulu niatnya. Nek niatnya hanya kepingin menyerupai orang musyrik, nah baru itu haram. Kalau tidak ada niatnya, yes biasa lah, aku kalau niat apa-apa wis. Nah, mungkin aku ganteng kayak anak komisi tipis misalnya. Lah itu terserah. Nah, ini hadis juga tidak wajib kalau yang tidak ada jenggotnya gimana? Nah, seperti itu. Jadi pada intinya niat ini adalah sangat-sangat penting dan mempengaruhi apa yang kita lakukan, mempengaruhi ibadah kita, mempengaruhi amalia kita. Akan tetapi ketika kita menjadi orang lain yang melihat orang melakukan sesuatu, maka kita tidak boleh terlalu cepat menjustifikasi. Nah, itu niat. Nah, seperti itu. Nah,